Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Marlina, NPM 217530114 dari kelas MI 4A. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Imam Asrowardi, Eskom Mkom. Di sini saya akan mempresentasikan modul 10 mengenai LAN Security Concept atau konsep keamanan LAN. Lanjut saja, di sini memiliki tujuan modul yang dimana menjelaskan bagaimana kerentanan membahayakan LAN. Terdapat juga topik title dan topik objektif, yaitu masing-masing topik terdapat 5 topik title dan topik objektif. Yang pertama itu endpoint security atau keamanan titik akhir, yang dimana menjelaskan cara menggunakan keamanan titik akhir untuk mengurangi serangan. Yang kedua adalah akses control atau kontrol akses. Jelaskan bagaimana AAA D802.1x digunakan untuk mengautentikasi titik akhir dan perangkat LAN. Yang ketiga yaitu Layer 2 Security Threat atau ancaman keamanan lapisan 2. Ia mengidentifikasi kerentanan lapisan 2. Yang keempat, MAC Address Table Attack atau serangan tabel alamat MAC. Jelaskan bagaimana serangan tabel alamat MAC membahayakan keamanan LAN. Dan yang terakhir adalah LAN Attack atau serangan LAN. Di sini jelaskan bagaimana serangan LAN membahayakan untuk keamanan LAN. Lanjut, kita ke 10.1.3 mengenai endpoint protection atau perlindungan titik akhir. Perangkat LAN seperti sakelar, pengontrol LAN nirkabel atau WLC, dan perangkat titik akses atau AP lainnya saling menghubungkan titik akhir. Nah, endpoint sendiri adalah host yang biasanya terdiri dari laptop, desktop, server, dan telepon IP, serta perangkat milik karyawan yang biasanya disebut sebagai pembawa perangkat Anda sendiri atau BYOD. Titik akhir sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang biasanya dari email atau penelusuran web. Titik akhir ini biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus atau anti-malware, firewall berbasis host, dan sistem pencegahan intrusi berbasis host atau HIPS. Nah, angka tersebut adalah topologi jaringan yang menunjukkan perangkat keamanan jaringan dan solusi titik akhir. Lanjut, kita ke 10.1.4 mengenai Cisco Email Security Appliance atau alat keamanan email Cisco. Menurut Cisco Thales Intelligence Group, pada Juni tahun 2019, 85% dari semua email yang dikirim adalah spam. Kemudian, jaringan phishing adalah bentuk spam yang sangat ganas. Cisco ESA adalah perangkat yang dirancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Terdapat beberapa fungsi dari Cisco ESA. Yang pertama, blokir ancaman yang diketahui. Kedua, remediasi terhadap malware siluman yang menghindari deteksi awal. Yang ketiga, buang email dengan tautan buruk seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri ini. Kemudian yang keempat, blokir akses ke situs yang baru terinfeksi.
Dan yang kelima, enskripsi konten di email keluar untuk mencegah kehilangannya data. Kemudian kita ke 10.1.5 mengenai Cisco Web Security Appliance atau alat keamanan web Cisco. Cisco Web Security Appliance atau WSA adalah teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web. Nah, WSA ini membantu organisasi mengatasi tantangan, mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Cisco WSA memberikan kendali penuh atas cara penggunaan mengakses internet. Fitur dan aplikasi tertentu seperti obrolan, perpesanan, video, dan audio dapat diizinkan, dibatasi dengan batas waktu dan lebar pita atau diblokir sesuai dengan kebutuhan. Lanjut kita ke akses control atau control akses. Kita ke 10.2.1 mengenai authentication with a local password atau autentikasi dengan kata sandi lokal. Metode paling sederhana dari autentikasi akses jarak jauh adalah mengkonfigurasi kombinasi login dan kata sandi pada konsol berbasis VTY dan port aux seperti yang ditunjukkan pada berbasis VTY pada contoh berikut ini. Metode ini paling mudah untuk diterapkan tetapi juga paling lemah dan tidak aman, yaitu kita dengan masukkan perintah len VTY 04 kemudian passwordnya dienkripsi yaitu Cisco dan juga login. Lanjut, di sini ada SSH. SSH adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman, yaitu membutuhkan nama pengguna dan kata sandi. Nah, keduanya dienkripsi selama transmisi. Kemudian, nama pengguna dan kata sandi dapat diautentikasi dengan metode basis data lokal. Dan ini memberikan lebih banyak akuntabilitas karena nama pengguna dicatat saat pengguna masuk. Nah, di sini terdapat contoh mengilustrasikan SSH dan metode database lokal untuk akses jarak jauh dengan masukkan perintah IP, domain name explain.com, kemudian crypto key generate RSA general key modules 2048, kemudian username admin secret, kemudian SSH version 2, len VT 04, transport input SSH, dan login lokal. Lanjut 10.2.2 mengenai AAA komponen atau komponen AAA. AAA adalah singkatan dari autentikasi, otoritas, dan akuntansi. Konsep AAA mirip dengan menggunakan kartu kredit seperti terlihat pada gambar ini. Nah, AAA juga menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. Lanjut 10.2.3 mengenai authentication atau autentikasi. Lokal dan berbasis server adalah dua metode umum untuk mengimplementasikan autentikasi AAA. Autentikasi AAA lokal menyimpan nama pengguna dan kata sandi secara lokal di perangkat jaringan Cisco seperti router Cisco. Pengguna mengautentikasi terhadap database seperti
gambar di bawah ini. Kemudian autentikasi server-based AAA authentication atau autentikasi AAA berbasis server. Dengan metode berbasis server, router mengakses server AAA pusat, seperti ditunjukkan pada gambar ini. Server AAA berisi nama pengguna dan kata sandi untuk semua user. Lanjut, 10.2.4 mengenai authorization atau otorisasi. Otorisasi AAA bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna untuk melakukan langkah tambahan seperti autentikasi. Otoritas menggunakan sekumpulan atribut yang menjelaskan akses pengguna ke jaringan. Atribut ini digunakan oleh server A untuk menentukan hak istimewa dan batasan bagi pengguna tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Terdapat remote client dan AAA server. Kemudian 10.2.5 mengenai accounting atau akuntansi. Akuntansi AAA mengumpulkan dan melaporkan data pengguna. Data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit atau penagihan. Penggunaan utama akuntansi adalah menggabungkan dengan autentikasi AAA. Server AAA menyimpan log mendetail tentang apa yang dilakukan pengguna yang diautentikasi pada perangkat seperti gambar tersebut. Selanjutnya 10.2.6 mengenai 802.1x. Standar AEEE 802.1x adalah protokol autentikasi dan kontrol akses berbasis port. Protokol ini membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke LAN, seperti port switch yang dapat diakses oleh publik. Dengan autentikasi berbasis port 802.1x, perangkat di jaringan memiliki peran khusus seperti yang ditunjukkan pada gambar. Di bawah ini terdapat duplicate, authenticator, dan authentication. Lanjut. Layer 2 security threat. Ancaman keamanan lapisan 2. 10.3.1 mengenai layer 2 vulnerabilities atau kerentanan lapisan 2. Pada layer 2 vulnerabilities, dalam topik ini kita akan terus mempelajari tentang cara menggunakan LAN dengan berfokus pada bingkai yang ditemukan di lapisan tautan data atau lapisan 2 dan skalar. Administrator jaringan secara rutin mengimplementasikan solusi keamanan untuk melindungi elemen di layer 3 hingga layer 2. Namun, jika layer 2 terganggu, maka semua layer di atasnya juga terpengaruh. 10.3.2 mengenai switch attack categories atau ganti kategori serangan, yang dimana pada bagian ini keamanan hanya sekuat
tautan terlemah dalam sistem, dan lapisan 2 dianggap sebagai tautan lemah itu. Ini karena LAN secara tradisional berada di bawah kontrol administratif dari satu organisasi. Langkah pertama dalam mengurangi serangan pada infrastruktur layer 2 adalah kita memahami operasi yang mendasar pada layer 2 dan ancaman yang ditimbulkan oleh infrastruktur dari layer 2 tersebut. Nah, serangan terhadap infrastruktur LAN layer 2 dijelaskan dalam tabel dan dibahas lebih rinci nanti dalam modul ini. Nah, di sini terdapat tabel layer 2 attack atau serangan pada layer 2, terdapat kategori dan juga contohnya. Yang pertama, make table attack atau serangan table make. Contohnya termasuk serangan banjir dalam alamat MAC address. Yang kedua, VLAN attack atau serangan VLAN. Contohnya termasuk serangan VLAN hopping dan VLAN double tagging. Nah, ini juga termasuk serangan antar perangkat pada VLAN umum. Yang ketiga, DHCP attacks atau serangan DHCP. Contohnya termasuk kelaparan DHCP dan serangan spoofing DHCP. Yang keempat, ARP attack, serangan ARP. Contohnya termasuk spoofing ARP dan serangan keracunan ARP. Yang kelima, address spoofing attack. Atasi serangan spoofing. Contohnya termasuk alamat MAC dan serangan spoofing alamat IP. Dan yang terakhir, STP attack atau serangan STP. Contohnya termasuk serangan memanipulasi spanning tree protocol. Lanjut kita ke 10.3.3 yaitu switch attack mitigation techniques atau teknik mitigasi serangan switch. Di sini terdapat tabel layer 2 attack mitigation, terdapat solusi dan juga description-nya. Yang pertama, port security atau keamanan port, yaitu mencegah berbagai jenis serangan termasuk serangan banjir alamat MAC dan serangan kelaparan DHCP. Kemudian yang kedua, DHCP snooping atau penyertaian DHCP, yaitu mencegah kelaparan DHCP dan serangan spoofing DHCP. Kemudian yang ketiga, dynamic ARP inspection atau DAI, yaitu mencegah spoofing ARP dan serangan keracunan ARP. Lalu yang terakhir, IP search guard atau IPSG, penjaga sumber IP, yaitu mencegah serangan spoofing alamat MAC dan juga IP. Lanjut, terdapat MAC address table attack atau serangan tabel alamat MAC. Lanjut kita ke 10.4.1 mengenai switch operation review, tinjauan operasi saklar. Dalam topik ini fokusnya masih pada switch, khususnya tabel alamat MAC karena mereka dan bagaimana tabel ini rentan terhadap serangan. Tabel alamat MAC disimpan dalam memori dan digunakan untuk meneruskan frame secara lebih efisien. Nah, di sini kita dapat memasukkan perintah show MAC address table dynamic seperti gambar pada 10.4.1.
Lanjut kita ke 10.4.2 mengenai MAC address table flooding. Alamat MAC address table flooding. Semua tabel MAC address memiliki ukuran tetap dan akibatnya. Semua saklar dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan MAC address. Serangan MAC address memanfaatkan batasan ini dengan memborbardir saklar dengan alamat MAC address, sumber palsu hingga tabel MAC address skalar penuh. Nah, saat ini terjadi saklar memperlakukan bingkai sebagai unicast yang tidak dikenal dan memulai membanjiri semua lalu lintas untuk masuk dari semua port pada VLAN yang sama tanpa mereferensikan tabel MAC address. Kemudian di sini terdapat note atau catatan, yaitu lalu lintas dibanjiri hanya di dalam LAN atau VLAN lokal. Pelaku ancaman hanya dapat menangkap lalu lintas di dalam LAN atau VLAN lokal yang terhubung dengan pelaku dari ancaman tersebut. Lanjut kita ke 10.4.3 mengenai MAC address table attack mitigation atau mitigasi serangan tabel MAC alamat MAC address atau alamat MAC. Apa yang membuat alat seperti MICO sangat berbahaya adalah bahwa penyerangan dapat membuat serangan overload tabel MAC address dengan sangat cepat. Misalnya, skalar katalis 6500 dapat menyimpan 132.000 alamat MAC address. Nah, di sini kita dapat melihatnya dengan masukkan perintah MACOF -i eth1. Lalu, alasan lain mengapa serangan ini berbahaya adalah karena tidak hanya memengaruhi skalar lokal, tetapi juga dapat mempengaruhi skalar layer 2 lainnya yang terhubung. Ketika tabel MAC address dari sebuah switch penuh, mulai membanjiri semua port, termasuk yang terhubung ke switch layer 2 lainnya. Lanjut, LAN attack atau serangan LAN. Nah, di sini terdapat 10.5.1 mengenai VLAN hopping attack atau serangan VLAN hopping. Serangan VLAN hopping. VLAN memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lain tanpa bantuan router. Dalam serangan lompatan VLAN dasar, aktor ancaman mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar untuk memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar port saklar, seperti gambar pada penjelasan materi 10.5.1 ini. Kemudian VLAN double tagging attack atau serangan penandaan ganda VLAN. Nah, pada materi ini pelaku ancaman dalam situasi tertentu dapat menyematkan tag
802.1 key tersembunyi di dalam bingkai yang sudah memiliki tag 802.1 key. Tag ini memungkinkan frame untuk pergi ke VLAN yang tidak ditentukan oleh tag 802.1 key asli. Serangan penandaan gandalan bersifat searah dan hanya berfungsi ketika penyerangan terhubung ke port yang berada di VLAN yang sama dengan VLAN asli dari port trunk. Kemudian VLAN attack mitigation atau mitigasi serangan VLAN, yaitu serangan VLAN hopping dan VLAN double tagging dapat dicegah dengan menerapkan panduan keamanan trunk berikut. Seperti yang dibahas dalam modul sebelumnya, yaitu nonaktifkan trunking di semua port akses, kemudian nonaktifkan trunking otomatis pada tautan trunk, sehingga trunk harus diaktifkan secara manual, dan pastikan VLAN asli hanya digunakan untuk link trunk. Kemudian kita ke 10.5.4 mengenai DHCP message atau pesan DHCP. Server DHCP secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, subnet mask, gateway default, server DNS, dan lainnya kepada klien. Tinjauan urutan pertukaran pesan DHCP antara klien dan server ditunjukkan pada gambar 10.5.4 materi DHCP message. Lanjut 10.5.5 mengenai DHCP attack atau serangan DHCP. Dua jenis serangan DHCP adalah kelaparan DHCP dan spoofing DHCP. Kedua serangan dikurangi dengan menerapkan pengintaian DHCP, yaitu DHCP starvation attack atau serangan kelaparan DHCP. Tujuan dari serangan DHCP starvation adalah membuat DOS untuk menggabungkan klien. Serangan starvation DHCP menggunakan alat serangan seperti Gobbler. Kemudian DHCP spoofing attack atau serangan spoofing DHCP. Serangan spoofing DHCP terjadi ketika server DHCP terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi IP palsu ke klien yang sah. Kemudian server dapat memberikan berbagai informasi yang menyesatkan seperti gerbang default yang salah, server DNS yang salah, dan juga alamat IP yang salah. Kemudian 10.5.6 mengenai ARP attack atau ancaman ARP. Menurut ARP RVC, klien diizinkan mengirimkan permintaan ARP yang tidak diminta, yang disebut ARP serampangan. Nah, ketika sebuah host mengirimkan ARP serampangan, host lain dari subnet menyimpan alamat MAC dan alamat IP versi 4 yang terdapat dalam ARP serampangan di tabel ARP mereka. Kemudian masalahnya adalah penyerangan dapat mengirim pesan ARP serampangan yang berisi MAC address palsu ke sebuah switch, dan switch tersebut akan memperbarui tabel MAC-nya sesuai dengan yang telah dikirimkan tadi. Terdapat banyak sekali alat yang tersedia di internet untuk membuat serangan ARP man in the middle, termasuk DSNIFF, Cain dan Able, kemudian Ethercap, Yersinia, dan lain-lain. IP versi 4 menggunakan ICMP versi 4 Igor Deskiveri protokol untuk resolusi alamat layer 2.
IP versi 4 menyertakan strategi untuk mengurangi shoving neighbor advertisement, mirip dengan cara IP versi 4 dengan mencegah balasan ARP palsu. Lanjut 10.5.7 mengenai address spoofing attack atau alamat serangan spoofing. Alamat MAC dapat dipalsukan karena berbagai alasan. Spoofing alamat IP adalah ketika aktor ancaman membajak alamat IP yang valid dari perangkat lain di subnet atau menggunakan alamat IP acak. Serangan spoofing alamat MAC terjadi ketika pelaku ancaman mengubah MAC address host mereka agar cocok dengan MAC address yang lain diketahui dari host target. Host yang menyerang kemudian mengirimkan sebuah frame ke seluruh jaringan dengan MAC address yang baru dikonfigurasi. Saat sakelar menerima bingkai, ia menerima alamat MAC sumber sakelar menimpa entry table MAC saat ini dan memberikan MAC address ke port baru seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kemudian secara tidak sengaja meneruskan frame yang ditunjukkan untuk host target ke host penyerang. Lanjut kita ke 10.5.8 mengenai STP attack, yaitu serangan STP. Penyerangan jaringan dapat memanipulasi spanning protocol tree atau STP untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing root bridge dan mengubah topologi jaringan. Pada penyerangan dapat membuat tuan rumah mereka muncul sebagai jembatan akar dan oleh karena itu ditangkap semua lalu lintas untuk domain yang dialihkan secara langsung. Nah, pada STP attack ini terdapat catatan note masalah yang dapat terjadi saat seseorang menambahkan sakelar Ethernet ke jaringan tanpa niat jahat. Lalu 10.5.9 mengenai CDP reconnaissance atau pengintaian DHCP. Cisco Discovery Protocol atau DCP adalah protokol penemuan tautan layer 2 berpemilik. DCP ini diaktifkan di semua perangkat Cisco secara default. Kemudian DCP juga dapat secara otomatis menemukan perangkat lain yang mendukung DCP dan membantu mengkonfigurasi koneksi mereka dengan cara otomatis. Informasi DCP dikirimkan melalui port yang mendukung DCP secara periodik, multicast, tidak terenskripsi, dan informasi DCP sangat berguna dalam pemecahan masalah jaringan. Namun, informasi yang diberikan oleh DCP juga dapat digunakan oleh pelaku ancaman untuk menentukan kerentanan infrastruktur jaringan. Nah, di sini saya telah menjelaskan materi modul 10 mengenai LAN security. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.